Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan, kita akan merasakan Tuhan hadir tengah-tengah kita. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya Yesus. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Terima kasih Yesus, kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara, pernahkah Anda berada pada keadaan yang tidak tahu apa yang harus dilakukan? Situasi dan keadaan yang terjadi sepertinya begitu menghimpit sehingga Anda tidak tahu harus berbuat apa. Kondisi yang demikian ternyata pernah juga dialami oleh seorang raja yang bernama Yosafat. Yosafat ini adalah seorang raja atau seorang pemimpin yang cukup berpengalaman, tetapi tidak bisa dielakkan dia pun pernah mengalami masa-masa krisis dalam hidupnya ketika masa pemerintahan atau pada masa kepemimpinannya. Dicatat di firman Tuhan, ada 3 bangsa yang bersatu untuk datang menyerang dan melawan dia dan rakyatnya. Dan ketika kabar atau berita itu dibawa orang kepada Raja Yosafat, dikatakan di firman Tuhan, Raja Yosafat ini menjadi takut. Dan dalam keadaan itu saudara, ada satu kalimat yang menarik yang diucapkan oleh seorang Raja Yosafat ini.
Apa itu? Mari saja kita melihat kepada firman Tuhan di kitab 2 Tawarik pasal yang ke-20, ayatnya yang ke-12. Di bagian akhir ayat yang ke-12 ini dicatat perkataan Yosafat, dia katakan bahwa kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Sekali lagi saya bacakan saudara. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Puji Tuhan. Saudara, ini menarik ya. Seorang raja yang cukup berpengalaman selama 2 dekade dalam masa kepemimpinannya, tetapi kali ini dia mengakui bahwa dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Dia buntu, saudara. Tapi yang lebih menarik lagi adalah memang dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Namun dia tahu pandangannya harus tertuju kemana. Pikirannya buntu pada saat itu untuk memikirkan strategi-strategi apa yang akan atau yang harus dia pakai untuk menghadapi mereka yang datang menyerangnya. Tetapi hatinya tidak buntu untuk tetap mempercayai Tuhannya. Puji Tuhan. Saudara, biasanya orang kalau sudah di kondisi takut dan terhimpit seperti ini, susah sekali untuk membangun sebuah kepercayaan dalam dirinya terhadap Tuhan. Yang ada di pikiran ini biasanya hanyalah ketakutan, kecemasan, hanyalah kebingungan, dan muatan-muatan negatif yang lainnya. Sehingga kemahakuasaan Tuhan pun seakan-akan tergeser. Tetapi tidak dengan Yosafat kali ini. Pikirannya memang buntu, tapi tidak dengan imannya. Dia tetap membangun sebuah kepercayaan yang teguh kepada Tuhan. Perhatikan tindakan yang Yosafat lakukan ketika itu. Di ayat yang ketiga dan ayat yang keempat mencatat bahwa dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Bagaimana caranya saudara? Dia menyerukan kepada seluruh bangsa Yehuda pada waktu itu untuk ayo semuanya harus berpuasa. Ayo semuanya harus mencari Tuhan. Minta pertolongan daripada Tuhan. Lalu kemudian setelah semua orang Yehuda ini berkumpul, Yosafat kemudian berdiri di tengah-tengah jemaah itu di rumah Tuhan. Dan dia mulai menyampaikan semua keluh kesahnya kepada Tuhan. Dia sampaikan semua ketakutannya. Dia sampaikan kepada Tuhan apa yang terjadi pada waktu itu. Bahwa ada bangsa yang datang menyerangnya. Dan dia cuma minta satu kepada Tuhan. Tuhan, tolong bela kami pada waktu ini. Dan di ayat yang ke-12, di situ dia bilang dengan terus terang kepada Tuhan. Dia katakan, Tuhan, kami tidak punya kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami pun tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tetapi Tuhan, yang aku tahu bahwa kami mau tetap berharap kepadamu. Puji Tuhan. Dan apa yang terjadi saudara? Tuhan ternyata bergerak saat itu juga. Roh Tuhan menghinggapi Yaasiel dan ia menyerukan kepada Yosafat dan kepada seluruh bangsa Yehuda saat itu. Dia katakan bahwa jangan takut dan jangan terkejut karena laskar yang besar ini. Sebab bukan kamu yang akan berperang untuk melawan mereka, melainkan Allah sendiri. Dalam peperangan ini kamu tidak usah ikut bertempur. Kamu diam di tempatmu. Kamu cukup lihat saja bagaimana Tuhan akan memberikan kemenangan kepadamu. Sebab itu tidak usah takut karena Tuhan menyertai kamu. Itu dengan sangat jelas dicatat di ayat yang ke-17. Dan benar saudara, keesokan harinya ketika mereka maju menuju ke padang gurun Tekoa, tepat seperti yang Tuhan firmankan ini, Tuhan mengacaukan semua musuh-musuh orang Yehuda ini dan membuat mereka saling menyerang dan saling membunuh satu dengan yang lainnya sampai semuanya habis binasa. 3 bangsa yang tadinya bersatu untuk menyerang Yehuda justru sekarang berbalik, malah mereka yang saling serang dan saling membunuh. Akhirnya Yosafat dan bangsa Yehuda hanya menonton sebab Tuhan yang berperang untuk mereka. Haleluya, puji Tuhan. Akhirnya saudara, Yosafat dan rakyat Yehuda ketika itu bukan hanya tidak usah berperang menghadapi musuh mereka, tetapi mereka juga mendapatkan begitu banyak barang-barang berharga yang mereka jara dari medan pertempuran waktu itu. 3 hari kata firman Tuhan, mereka menjara barang-barang berharga itu, tapi tidak selesai-selesai, tidak habis-habis mereka menjara semua barang-barang yang berharga itu. Itulah hebatnya Tuhan kita. Tuhan yang sanggup bertindak untuk mengubah situasi kelam menjadi penuh berkat. Tuhan yang sanggup mengubah situasi yang penuh dengan ketakutan menjadi kemenangan pada akhirnya. Asalkan saudara sikapi dengan benar setiap keadaan yang terjadi di hidup kita. Hari ini kalau kita mungkin sementara ada di posisi sama seperti Raja Yosafat ini, buntu mungkin, kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Setidaknya saya percaya
kita masih tahu jalan untuk datang kepada Tuhan. Mari datang kepada Tuhan dalam ketidaktahuan kita, datang kepada Tuhan dalam ketidakmampuan atau bahkan dalam kebuntuan kita, saudara. Biarkan Tuhan yang bertindak, kita hanya akan diam saja sampai kita melihat pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh ajaib. Dia sanggup mengubah ketakutan kita, Dia sanggup mengubah ketidakmampuan dan kebuntuan kita sekalipun menjadi berkat-berkat yang melimpah. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Mari tundukkan kepala kita satu di dalam doa. Terima kasih kepada Tuhan Allah kami yang hebat dan luar biasa. Tuhan yang berperang ganti kami, dan kami mau pegang firman-Mu hari ini. Apapun situasi dan kondisi di hidup kami hanya akan tetap tinggal diam saja ketika kami berharap kepada Tuhan. Tuhanlah sendiri yang turun tangan untuk berperkara dalam hak-haknya kami. Terima kasih, terpuji nama Tuhan. Segala sembah dan pujian syukur kami kepada Tuhan, beserta dengan semua kami sepanjang hari ini Tuhan. Dengan kekuatan Allah kami akan menghadapi hari ini. Berkat Tuhan menyertai setiap kehidupan kami. Terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah